Disfungsi ereksi adalah sebuah penyakit khusus yang perlu dibedakan dengan sekedar gangguan ereksi biasa. Namun banyak orang yang kebingungan apakah ia sudah masuk ke dalam kriteria penyakit dari disfungsi ereksi atau belum. Berikut ini 3 gejala dari penyakit disfungsi ereksi. Yang pertama, kesulitan untuk mencapai ereksi saat berhubungan seksual. Ereksi adalah respon otomatis dari tubuh pria setelah diberikan rangsangan. Pada pria yang menderita disfungsi ereksi, mereka mungkin saja tidak timbul ereksi meskipun diberikan rangsangan, sehingga penisnya tidak dapat untuk membesar apalagi mengeras. Yang kedua, kesulitan untuk mempertahankan kekerasan ereksi penis hingga selesai hubungan seksual. Mungkin saja seorang pria awalnya ia bisa mencapai kekerasan ereksi yang optimal, tetapi saat ia melakukan penetrasi ke dalam vagina, di saat belum terjadi ejakulasi, penisnya sudah menjadi penurunan kekerasan, alias istilah awamnya adalah kempes di tengah. Tentu hal ini dapat mengganggu proses saat hubungan seksual. Yang ketiga adalah penurunan tingkat kekerasan ereksi penis. Di video sebelumnya saya pernah membahas ada 4 tingkat kekerasan ereksi penis. Tentu ereksi penis yang normal adalah masuk ke yang nomor 4, di mana ereksinya dia bisa besar dan keras secara sempurna. Pada orang-orang yang mengalami disfungsi ereksi, mereka dapat terjadi penurunan kekerasan, bisa di 3, 2, 1, atau bahkan 0. Seringkali seorang pria sendiri menyadari bahwa kekerasan ereksi penisnya tidak seoptimal dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan juga keluhan ini dapat terjadi semakin memberat seiring berjalannya waktu. Misal di awal-awal dia menyadari penurunan kekerasan, tetapi ia masih bisa untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Semakin lama kekerasannya semakin menurun, sehingga bahkan untuk dilakukan penetrasi saja penisnya tidak dapat masuk. Penyakit disfungsi ereksi dapat dicurigai jika seseorang menderita salah satu dari 3 gejala yang saya sebutkan tadi selama minimal 3 bulan dan frekuensi terjadinya berkisar dari 75% ke atas. Jadi misalkan dalam 3 bulan seseorang berhubungan seksual sebanyak 10 kali, maka 8 dari 10 kali hubungan seksual tersebut terdapat gejala dari disfungsi ereksi. Gejala-gejala yang saya sebutkan tadi apabila sudah menimbulkan stres dan kekhawatiran berlebih bagi seorang pria, maka sesungguhnya ini adalah salah satu penanda dari penyakit disfungsi ereksi. Karena hal ini menunjukkan bahwa sudah terjadi permasalahan yang cukup serius sehingga mempengaruhi psikis seorang pria. Jika seseorang sudah mengalami beberapa gejala yang saya sebutkan tadi, maka ini menjadi sebuah kecurigaan ia menderita penyakit disfungsi ereksi. Tetapi yang harus diingat, penegakan diagnosis disfungsi ereksi itu dilakukan oleh dokter berdasarkan pemeriksaan langsung. Apabila seseorang menderita gangguan fungsi ereksi tetapi belum memenuhi kriteria dan gejala disfungsi ereksi tadi, bukan berarti ia tidak memerlukan penanganan oleh dokter. Karena pada prinsipnya gangguan fungsi ereksi itu sudah dapat mengganggu fungsi hubungan seksual dengan pasangan dan memerlukan penanganan oleh dokter sedini mungkin.